Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sky Electronic. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video cara untuk memperbaiki ampli wallet ini merek Kia ya teman-teman. Kia 3 player atau Kia CR603 ya teman-teman. Ini kata yang punya uh, rusaknya tidak ada suara ya teman-teman. Pada player 2 dan 3 suaranya hilang ya teman-teman, atau tidak keluar suara sama sekali. Kita akan tes dulu ya teman-teman. Saya akan coba hidupkan ke listrik. Oke, ini dia hidup teman-teman. Saya akan menggunakan Twitter. Kita akan tes dulu untuk player 1 ya teman-teman. Di sini ada player 1. Oke, saya sudah memasang Twitter pada player 1 dan saya akan menggunakan USB ya teman-teman untuk pengetesannya. Saya akan masukkan di player 1. Ini suara keluar ya teman-teman. Suaranya keluar. Baru selanjutnya kita akan tes untuk channel atau player 3 ya teman-teman. Di sini ada maksudnya player 2 ya teman-teman. Player 2 saya akan coba tes. Kita akan pindahkan USB-nya. USB jalan, dia berkedip ya teman-teman. Lampu juga berkedip. Ini saya sudah putar volume. Dia tidak keluar suara sama sekali teman-teman. Tidak keluar suara sama sekali. Dan selanjutnya kita akan tes untuk player ketiga ya teman-teman. Player 3 oke. Saya akan pindahkan USB-nya. Saya akan coba putar volume. Ini tidak ada keluar suara sama sekali teman-teman. Oke, ini biasanya kerusakannya antara dua ya teman-teman. Antara dua. Yang pertama yaitu rusaknya pada power supply ya teman-teman. Rusak power supply, atau yang kedua dia rusaknya pada isi suara ya teman-teman. Antara dua itu yang rusak teman-teman. Kalau tidak keluar suara, saya akan coba bongkar dulu untuk melakukan pengecekan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia mesinnya ya teman-teman, dari ampli wallet Kia yang 3 player ya teman-teman. Di sini saya akan terangkan kepada teman-teman. Dia menggunakan 3 power supply. 3 power supply teman-teman. Supply saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama ini adalah supply untuk pengecasan aki ya teman-teman. Ini power supply untuk pengecasan aki. Dia 5 ampere 14 volt ya teman-teman. Dia bukan 12 volt, dia 14 volt ya teman-teman. Untuk dia ini power supply untuk pengecasan aki. Jadi teman-teman kalau ada permasalahan pada pengecasan ampli Kia ini ya teman-teman, dia kemungkinan besar dirusak di power supply ini. Dan yang kedua, ini ada power supply untuk player 1 ya teman-teman. Power supply untuk player 1. Ini dia pisah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini pisah ya. Ini power supply untuk player 1 dan untuk menghidupkan USB. Untuk menghidupkan ini ya teman-teman. Kalau ini hidup, berarti power supply ini bagus ya teman-teman. Atau power supply untuk player 1 ini bagus ya teman-teman. Ini power supply untuk player 1. Dan yang ketiga, ini ada power supply untuk player 1 dan player 2. Power supply ini langsung menghandle 2 player ya teman-teman. Atau 4 channel ini teman. Dia untuk menghidupkan 2 player ini, player 2 dan player 3 teman-teman. Jadi kemungkinan rusaknya yaitu power supply atau tidak isi suara. Dia menggunakan isi suara UTC 7240 ya teman-teman.
dia menggunakan 4 biji isi suara. Teman-teman bisa lihat ini 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Dia menggunakan 4 isi suara, sedangkan player 2 maksudnya player 1 dia menggunakan 2 isi suara itu. Nah, seperti itu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mengecek power supply ini ya teman-teman. Nah, cara untuk mengetahui power supply bagus atau tidak, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, oke teman-teman, langkah pertama kita akan cabut soket ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada soket. Nah, ini soket dari power supply ini ya teman-teman. Nah, ini kabel merah dan hitam ya teman-teman. Ini kabel merah dan hitam, yang mana yang merah positif, yang hitam negatif. Nah, ini kabel ini menuju dari power supply ini ya teman-teman. Nah, ini lihat dari lewat bawah ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, langkah pertama kita cabut soket ini. Nah, oke, setelah kita cabut seperti ini, kita akan menghidupkan ampli ini ya teman-teman. Ini kita menghidupkan ampli ini. Nah, teman-teman, ini amplinya hidup ya teman-teman. Nah, ini soketnya sudah saya cabut. Nah, kita akan menggunakan multitester yang digital ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan melakukan pengukurannya. Power supply ini untuk ampli ini sekitaran 5 ampere 13 volt ya teman-teman. Ini power supply 5 ampere 13 volt, atau tidak 12 volt bisa juga ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan 12 volt bisa juga. Nah, langkah pertama kita akan ukur dua kabel ini ya teman-teman. Nah, dia menggunakan dua tegangan yang positif dan negatif. Kita akan ukur di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman saya akan tunjukkan. Nah, di sini ada kabel ini. Maaf. Nah, kabel ini yang hitam dan yang merah ya teman-teman. Yang merah ini positif dan yang hitam ini negatif. Kita akan ukur ya teman-teman, menggunakan multitester seperti ini. Apakah dia mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt ya teman-teman. Dia tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya teman-teman. Ini 0 volt. Tidak ada keluar tegangan sama sekali ya teman-teman. Seperti itu untuk pengukuran. Tapi bagi teman-teman yang tidak ada multitesternya, teman-teman bisa menggunakan kipas angin. Kipas 12 volt seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kipas 12 volt. Teman-teman bisa menggunakan ini. Caranya mudah. Kipas ini dia ada kabel yang merah positif dan yang hitam. Ini aslinya hitam ya teman-teman. Ini karena saya ganti. Yang ini yang hitam negatif ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal colokkan aja seperti ini. Teman-teman tinggal ukur seperti ini, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam ya teman-teman. Ini kipasnya tidak hidup. Setelah saya pengecokan sini, atau lebih mudahnya seperti ini ya teman-teman, kita akan pasang kembali soketnya seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan kabel itu ke celah-celah sini. Ini kabel tadi yang saya katakan. Teman-teman tinggal masukkan kabel ini ke celah sini. Yang merah positif, yang hitam ini negatif. Teman-teman bisa masukkan seperti ini untuk pengetesannya. Ini kabelnya dikupas ya teman-teman, dikupas di ujungnya. Hati-hati jangan sampai beradu ya teman-teman, atau terbalik. Ini sangat berbahaya. Seperti ini. Dia kipasnya tidak hidup. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa power supply ini rusak ya teman-teman. Kita akan menggantinya. Cara untuk menggantinya sangat mudah teman-teman. Pertama kita cabut dulu listriknya agar mati semua. Oke, ini dia sudah mati ya teman-teman, sudah mati semua. Yang pertama kita akan membuka 4 baut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita akan bongkar dulu ya teman-teman.
Oke, kita sudah membuka bautnya. Kita angkat power supply ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua biji kabel ya teman-teman. Nah, dua buah kabel. Nah, yang mana? Yang kabel ini adalah kabel output ya teman-teman. Nah, ini kabel output. Nah, pastikan teman-teman sebelum membuka kabel ini teman-teman foto dulu ya teman agar tidak lupa saat pemasangan kembali. Nah, itu saran dari saya teman. Nah, yang merah positif dan yang hitam ini negatif. Nah, kita akan buka menggunakan solder teman-teman. Kita akan buka menggunakan solder. Kita akan buka output. Nah, output ini menuju ampli ya teman-teman. Nah, sini sudah saya buka. Dan selanjutnya kita buka input. Nah, di sini ada kabel input ya teman-teman. Nah, teman-teman foto juga agar tidak lupa posisinya ya teman-teman. Jangan sampai salah posisi, itu sangat berbahaya teman-teman. Nah, kalau kabel input ini terbalik tidak apa-apa, asalkan jangan beradu seperti ini. Asalkan jangan dia beradu. Nah, kalau bolak-balik tidak apa-apa teman-teman. Nah, dan teman-teman bingung, di sini ada juga tulisannya di power supply ini. Nah, teman-teman bisa lihat, saya akan zoom kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan AC. Nah, AC ini soket pertama dan ini soket kedua. Nah, teman-teman agar tidak lupa posisinya nanti ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mengikuti petunjuk yang di atas ini. Nah, ataupun yang output pun ada seperti ini. Nah, yang ground ini negatif dan yang 13 volt ini positif. Nah, di sini ada tanda positifnya. Kalau teman-teman lupa cara pemasangannya, nah di sini sudah ada petunjuknya. Nah, dia hanya dua kabel ini ya teman-teman. Nah, yang ini output menuju AC suara, menuju ke sini. Nah, ini dia tadi. Nah, dia menuju ke sini dan input ini yang kabel dua ini, kabel listrik ini teman-teman. Nah, dia langsung dari steker ini ya teman-teman. Langsung dari kabel listrik ini. Nah, dia nyambung ke sini. Nah, seperti itu. Kita akan buka dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah buka power supply-nya. Nah, ini dia power supply dari Ampligia yang 3 player ataupun yang cabai rawit itu sama power supply teman-teman. Nah, ini yang rusak teman-teman. Kita tinggal ganti satu blok ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin perbaiki juga bisa ya teman-teman. Tapi perbaikinya agak rumit ya teman-teman. Butuh waktu lama dan spare partnya macam-macam ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil simpel saja. Saya langsung ganti satu blok seperti ini. Ini harga satu blok ini sekitaran 100 sampai 150.000 untuk satu blok ini ya teman-teman. Nah, tergantung daerah masing-masing. Nah, saya akan mengganti langsung satu blok seperti ini karena lebih simpel lah teman-teman. Nah, dan di sini saya sudah ada cadangannya teman-teman. Saya akan ambil teman-teman. Nah, ini dia. Nah, saya sudah ada cadangan yang second ya teman-teman. Second tapi bagus. Nah, ya, teman-teman. Nah, ini yang rusak tadi. Ini yang rusak tadi. Nah, ini yang bagus ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin membeli ini, teman-teman bisa beli online juga. Atau tidak ada power supply Ampligia, teman-teman bisa menggunakan power supply ampli Piro. Nah, seperti ini saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, ini power supply ampli Piro dan ini power supply Ampligia. Dia sama, sama ini teman-teman. Nah, teman-teman kalau tidak dapat ini pun bisa. Kalau tidak dapat juga, teman-teman bisa menggunakan power supply seperti ini. Nah, orang bilangnya ini power supply CCTV lah teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus menggunakan yang 5 ampere ya teman-teman. Harus menggunakan 5 ampere. Sedangkan yang ini 3 ampere ya teman-teman. Di sini ada ampernya, 3 ampere 12 volt. Nah, dianjurkan teman-teman bisa menggunakan yang 5 ampere. Nah, kalau bisa ya teman-teman. Nah, tapi kedudukannya beda teman-teman. Ini bisa masuk. Tapi nanti teman-teman tinggal rubah posisi saja ya teman-teman. Atau rombak posisi. Tapi kalau teman-teman beli power supply Piro ini harga sekitar 130-an atau 150-an ya teman-teman. Sama harganya ya teman-teman. Seperti itu. Ini kalau teman-teman beli power supply Piro ini tidak perlu ubah posisi, dia langsung pas.
dia langsung masuk. Baut 4-nya sudah ada sekalian ya teman-teman. Karena dia power supply-nya hampir sama ya teman-teman. Cuman beda-beda dikit saja. Oke, sekian penjelasan saya. Saya akan coba pasang ini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan langsung di kolom komentar ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bingung kan, kalau teman-teman ingin memperbaiki power supply ini atau tidak, mau mengganti satu blok, saya sudah ada juga videonya cara untuk memperbaikinya teman-teman. Di sini saya khusus untuk ganti satu blok saja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya, di situ ada cara untuk memperbaiki ampli macam-macam ya teman-teman. Cara untuk pengukuran komponen juga ada, atau setting timer juga ada ya teman-teman. Teman-teman tinggal tonton saja ya teman-teman. Kalau kurang paham silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya akan jawab ya teman-teman. Saya akan jawab secepat mungkin ya teman-teman. Oke, kita akan pasang bautnya 2 dulu ya teman-teman, untuk memastikan. Hati-hati pemasangan ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman sebelum melepaskan power supply yang bawaannya itu, teman-teman bisa foto agar tidak lupa ya teman-teman. Itu saran dari saya. Atau teman-teman bisa tandai kabelnya ya teman-teman. Tandai menggunakan spidol atau tidak menggunakan lakban ya teman-teman. Oke, ini power supply-nya sudah saya ganti. Ini yang rusak tadi ya teman-teman. Saya akan coba tes ya teman-teman. Ini Twitter sudah terhubung. Oke, kita akan kecilkan volume dulu. Dan saya akan hidupkan ampli ini ya teman-teman. Ini Twitter sudah ada bunyi ya teman-teman. Suara sudah keluar ya teman-teman. Berarti positif power supply ini aja yang rusak. Tapi kalau teman-teman sudah ganti power supply, tapi tidak keluar suara, mungkin permasalahan di sini, di AC suara ini ya teman-teman. Mungkin permasalahannya. Kita akan coba ukur tegangannya, yang seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Menggunakan multitester yang digital ya teman-teman. Seperti ini. Saya akan ukur di pin sini. Tidak perlu kita cabut ya teman-teman, agar mudah. Di ini kabel ini yang saya lepaskan soket ini ya teman-teman. Teman bisa lihat. Kabel ini, yang merah positif, yang hitam negatif. Kita tinggal cucukkan aja multi ini ke sini ya teman-teman, untuk mengukur tegangannya. Seperti ini. Tapi jangan beradu ya teman-teman, ini sangat berbahaya. Dan dia terukur 13,48 ya teman-teman, 13,48. Seperti itu pengukurannya. Kalau tidak ada multi, ini kita menggunakan kipas saja ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada multi, kita akan menggunakan kipas saja. Kita akan masukkan yang merah positif, yang hitam negatif ya teman-teman. Kita masukkan ke sela-sela apa ini ya teman-teman, ke sela-sela soket ini. Kipasnya hidup ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini saya akan hentikan dulu. Ini hentikan teman-teman. Saya akan masukkan ke soket ini. Kipasnya hidup. Berarti power supply ini bagus. Seperti itu cara untuk pengetesannya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.